Halo guys, balik lagi bareng gue Kevin dari Auto. Di sini udah ada new Mazda CX-8 2022. Ayo kita bahas impresi awal kita. So, let's go. Oke, jadi Mazda CX-8 ini tuh bisa dibilang kayak SUV besar keduanya si Mazda setelah CX-9. Nah, di Indonesia itu SUV Mazda itu ada CX-3, CX-30, CX-5, CX-8, dan CX-9. Nah, untuk ukurannya sendiri, menurut gua CX-8 ini ya gede lah udah pasti. Karena dia tuh panjang overallnya itu kurang lebih hampir 5 meter. Jadi dia tuh lawannya itu agak tanggung. Kalau misalnya lawan Palisade itu masih di bawahnya, tapi kalau lawan Santa Fe ini masih lebih panjang. Nah, untuk eksteriornya kita bahas. Oke, untuk bagian depannya, specifically grillnya, sekarang di CX-8 ini grillnya itu motifnya itu vertikal. Kemudian untuk logo depan emblemnya ini glossy, bukan kayak yang kalau sebelum-sebelumnya itu 3D kayak ada depth-nya. Nah, sekarang nih kayak laminating tapi glossy. Nah, karena di dalamnya di sini banyak banget fitur safety, kemudian ada radar yang nanti akan kita bahas pada saat kita berkendara. Dan juga ada kamera depan karena di CX-8 ini udah ada fitur 360 derajat kamera. Jadi kurang lebih ada 4 kamera di spion, kemudian di belakang. Nah, di depan juga ada. Untuk lampunya modelnya tuh agak sipit seperti line up Mazda SUV lainnya, karena ini tuh memberikan rasa yang lebih statement, yang lebih ganteng. Jadi dia tuh lebih gahar gitu, karena bodinya udah gede, terus matanya ini lebih sipit. Keren banget sih. Dan juga untuk lampunya, konfigurasinya itu semuanya itu udah menggunakan LED, kecuali lampu sennya masih menggunakan halogen. Dan juga untuk beberapa listnya ini memanjang, dan juga dia finishingnya chrome. Dan di bawahnya itu tuh udah ada fog lamp yang juga udah LED. Jadi overall bagian depannya nih ketika kita bawa, wah keren banget sih. Dan juga untuk warnanya, di sini tuh warnanya itu namanya Platinum Quartz Metallic. Kalau misalnya di Apple mungkin disebutnya kayak Starlight kali ya. Jadi in between silver, mix antara silver dan gold. Jadi menurut gua ini warna yang cukup bisa versatile, mau kita elegan, mau maco, ini bisa banget nih. Dan as always ada warna merah yang menurut gue pribadi, untuk warna merah di mobil manapun Mazda tetap juaranya sih. Tapi Platinum Quartz still good enough. Oke, sekarang kita bahas ke bagian samping dari Mazda CX-8 2022. Kita mulai dari bannya dulu. Bannya ini menggunakan velg 19 inci, yang dimana nggak dual tone sih, single tone berwarna silver. Kemudian untuk fendernya ini juga hitam doff. Beberapa bagian list di bagian pintunya itu tuh mix antara doff dan juga bagian chrome. Yang menurut gue perpaduannya oke banget. Dan juga kita ke spionnya sekarang. Spionnya ini nih menurut gue pribadi sayang sih, karena dia nggak bisa nenggok sendiri pada saat kita kunci ataupun kita unlock. Jadi misalnya kayak gini, kita kunci ataupun kita unlock, kita nggak bisa kayak dapat indikator, oh udah kita kunci nih mobilnya. Kita mesti coba gitu. Dan juga di pintunya ini ada tombol hitam untuk kita keyless entry. Jadi kalau misalnya kita deketin kunci ke bodinya, kita tinggal pencet, udah kebuka gitu. Dan juga untuk kunci lagi, ataupun kita bisa walk away lock. Jadi kita jauhin mobilnya menggunakan kunci, nanti dia akan nge-lock sendiri. Oke, dan untuk bagian atasnya di Mazda CX-8 2022 ini ada tambahan roof rail berwarna silver. Mungkin kalau warnanya yang Platinum Quartz ini memang mungkin lebih nyatu sama body, tapi mungkin kalau warna hitam ataupun warna merah dia lebih kelihatan karena warna silver. Dan juga ya jauh lebih, mobilnya nih agak touring-touring dikit ya. Dan juga untuk beberapa pilarnya ini menggunakan warna piano black, jadi agak glossy tapi mewah gitu loh. Oke, habis dari bagian samping kita ke bagian belakangnya. Mungkin ini nggak terlalu terlihat perbedaannya dari yang sebelum ini, yang sebelum facelift, karena masih ada list chrome, silverish chrome yang menyambungkan dua lampu memanjang. Tapi menurut gue ini tuh memberikan perbedaan mungkin dibandingkan kalau kita lihat sekilas CX-5 ataupun CX-8. Nah, dengan adanya si list chrome ini, oke itu fix, itu CX-8. Dan juga konfigurasi lampunya sama seperti yang di depan, semuanya udah menggunakan LED, kecuali lampu sen dan lampu mundurnya itu masih menggunakan halogen. Dan lupa gue mention, untuk antenanya di atas itu udah menggunakan model yang shark fin, jadi otomatis lebih modern, nggak yang muncul-muncul gitu. Dan untuk knalpotnya di sini ada dua, dimana dua-duanya ini berfungsi nggak cuma buat pajangan doang, jadi lebih maco dan juga nggak kaleng-kaleng sih. Dan untuk bagian bagasinya nih, menurut gue ini yang keren karena dia udah menggunakan kick sensor atau kita bisa tendang untuk buka si bagasinya. Jadi mobil harus dalam kondisi kekunci, deketin kuncinya ke mobil,
gitu. Nggak keren ya saya, tapi mobilnya keren sih. Dan bagasinya itu juga udah elektrik. Jadi kalau misalnya kita mau nutup lagi, itu bisa kita tendang. Ataupun dia ada tombol bagian luar ataupun bagian dalam untuk membuka maupun menutup kalau kita nggak mau pakai sensor tendangnya. Das, keren. Oke, lanjut kita ke bagian bagasinya sebelum kita nanti bahas bagian interiornya. Jadi untuk bagasinya, ini posisinya untuk baris ketiga kita tekuk untuk memberikan apa ya, ilustrasi kurang lebih luasnya segini nih. Kalau misal bagian ketiganya kita tekuk, otomatis memberikan ruang untuk naruh barang ataupun kelihatan lebih luasnya nih, luas banget. Nah, tapi kalau misalnya kita balikin untuk baris ketiganya, space yang tersisa seperti ini. Nah, menurut gua untuk sisa space segini sih ya masih quite reasonable, tapi untuk jarak dari tanah, dari lantai ke bagian sini memang cukup tinggi karena ya mobilnya cukup besar dan juga jaraknya ini cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kita bawa barang dari bawah seperti koper ataupun box-box, nah ini cukup effort untuk kita naikin ke bagian bagasi. Tapi untuk bagasinya sendiri itu luas banget sih. Mungkin downside-nya karena di bagian row kedua itu udah seatnya elektrik, jadi dia tidak bisa ditekuk rata. Jadi otomatis untuk ruangannya sendiri jadi kurang lebih cuma bisa sampai si row ketiga kalau ditekuk. Dan juga di belakang udah ada power outlet, kemudian ada tambahan untuk space lebih. Di bagian bawahnya lagi itu ada ban serep dan juga ada subwoofer. Dan untuk nutupnya sendiri, karena tadi gue bilang elektrik, bisa dari dalam, bisa kita pencet. Sangat canggih. Sekarang kita bahas ke interior, di mana ya untuk Mazda CX-8 ini itu menggunakan konfigurasi 6-seater, bukan 7-seater ataupun 8-seater, karena di bagian tengahnya itu menggunakan captain seat. Ayo kita bahas. Oke, sekarang kita bahas ke bagian interiornya. Kita mulai dari kursi drivernya dulu. Oke, yuk, let's go. Oke, dari bagian pengaturan kursinya, di sini udah ada 2 tombol untuk memory seat. Kemudian untuk pengaturannya ini, kalau untuk kursi drivernya ada 8 pengaturan sampai ke lumbar supportnya. Bisa maju, bisa mundur, naik, turun. Dan juga ada lumbar supportnya, lengkap banget. Dan juga pengaturannya udah elektrik. Kemudian untuk kursinya itu, langsung aja untuk kursi bagian depan juga udah dilengkapi dengan ventilated seat, bisa ngademin, bisa ngangetin, tapi nggak bisa dinyalakan bersamaan. Dan begitu nyalain dia langsung ke level 3, jadi kalau misalnya kita mau turunin atau matiin ya kita pencet 3 kali gitu. Untuk bagian interiornya, overall ya karena ini udah masuknya ke kelas yang high end, otomatis semua build-nya itu udah solid banget. Penggabungan antara soft touch, kemudian leather, dan juga untuk kursinya itu tuh udah menggunakan napa leather yang berwarna agak dark, gelap, slightly mungkin ke hitam, tapi ada brown, ada merah batanya. Menurut gue itu tuh elegan banget. Dan juga untuk bagian dalam pintunya itu tuh sama juga, udah ada penggabungan soft touch, kemudian leather, ada napa leather. Jadi untuk kita pada saat merestingkan tangan, mengistirahatkan tangan di bagian armrestnya itu tuh udah nyaman banget. Dan kemudian untuk semua pengaturan jendelanya udah otomatis, udah 4-4-nya otomatis. Dan di bagian kanan drivernya itu tombolnya juga udah lengkap, ada iStop system, dimana mesinnya tuh bisa mati sendiri pada saat misalnya kita berhenti untuk certain seconds. Kemudian ada sensor parkir, kemudian ada tombol untuk melihat kamera 360-nya, ada untuk lane keep assist, dan juga untuk tombol bagasi. Jadi kita bisa buka bagasi dari satu tombol di bagian kanan sini. Oke, masih di first row-nya. Jadi kalau misal di kursi penumpang, untuk pengaturan kursinya itu cuman ada 6 pengaturan, tapi udah ventilated seat, kemudian juga udah support untuk pengaturan secara elektrik, dan juga kita ngomong ke konsol tengahnya ini, itu tuh dilapisi oleh finishing glossy kayak black piano, jet black, jadi keren banget, mewah banget. Dan juga semuanya udah lengkap di sini. Khas Mazda, di mana pengaturannya itu semua dari knob di sini, baik untuk volume, kemudian untuk kayak joystick, itu untuk mengatur head unit, kemudian ada
rem parkir yang udah elektrik, ada auto hold, dimana kalau misalnya kita lampu merah ataupun lagi macet, kita nggak usah mencet rem terus-terusan. Kemudian untuk semua pengaturan AC-nya udah dual zone, bisa kita atur kiri maupun kanannya, berbeda suhu bisa. Untuk head unitnya, nah ini nih menurut gue yang agak sedikit sad, karena cuman ada layar sebesar 7 inci. Jadi ya agak sayang sih, untuk bodinya yang udah gede banget, tapi sayang layarnya masih 7 inci. Dia udah bisa support touchscreen, tapi untuk kepentingan safety yang memang sudah dari mungkin CX-5 yang sebelumnya udah pernah gue coba, itu tuh nggak bisa dioperasikan pada saat kita berkendara, dioperasikan secara touchscreen itu nggak bisa, jadi kita harus mengandalkan knob di tengah. Tapi untuk dukungannya, dia udah bisa dukung Apple CarPlay wireless, tapi sayangnya untuk Android Auto, sayangnya masih harus menggunakan kabel. Biarpun kabel itu ada plus side-nya, lebih stabil, dan juga wireless charging udah bisa. Semua lengkap banget deh untuk sistem entertainment-nya. Dan juga kalau ngomongin entertainment, CX-8 ini udah disupport oleh Bose premium speaker, ada 10 speaker, jadi otomatis suaranya udah deep banget, ditambah kekedapan di cabin yang nanti akan kita coba, itu udah mantep banget. Kita bagian lampunya sedikit, lampunya ini juga udah menggunakan LED, ada 3 row, dan juga ada ambient light. Untuk sunroof ada, tapi sayangnya belum panoramik. Tapi udah. Nah, tuh kan. Panas ya? Udah? Oke, untuk bagian tengahnya ada 2 cup holder, kemudian ada panel untuk menyimpan barang yang modelnya nih terbuka terbelah 2 gini. Untuk USB-nya juga lengkap, ada 2 port USB, 1 SD card, kemudian ada kabel untuk aux. Jadi, dan ini nih udah leather juga nih, jadi empuk kiri maupun kanan kita udah enak banget. Pokoknya feel berkendaranya tuh bakal nyaman banget, karena semua nih dashboardnya yang tadi udah gue mention itu udah soft touch, udah leather, kemudian ada panel kayu, chrome silverish. Kemudian untuk setirnya juga udah dilapis leather, mewah banget, semua kontrolnya juga udah lengkap, baik dari info, volume, kemudian untuk mengatur adaptive cruise control, itu semua udah disediakan di setirnya. Mungkin yang kurang itu kalau secara visual itu tuh pedal shiftnya nggak ada nih. Jadi kalau misalnya kita nanti mau, jadi misalkan kalau kita ke mode manual, kita masih menggunakan tuas transmisi di tengah, nggak yang kayak anak MT banget nih di setirnya gitu. Untuk headroom, ini udah pas banget sih untuk gue yang kurang lebih tingginya tuh di 172 cm. Untuk headroomnya oke banget, nggak berasa sempit. Dan akan kita bahas di belakang juga, nggak cuma drivernya yang berasa nyaman, tapi penumpang yang duduk di row 2 itu bakal juga dimanjakan dengan beberapa fitur yang di-upgrade dari Mazda CX-8 sebelum facelift ini. Oke, sekarang kita akan bahas ke row 2 yang jadi jualan utama juga di Mazda CX-8 2022 ini. Yuk. Oke, untuk row keduanya, gue bahas sedikit soal pintunya. Menurut gue bukan pintunya ini lebar banget, hampir 90 derajat. Dan untuk pintunya juga beratnya oke banget nih. Kita lanjut ke row keduanya yang jadi jualan di Mazda CX-8 2022 ini. Yang pertama, kursi belakangnya tuh udah support ventilated seat untuk ngangetin, dan juga udah bisa mendinginkan badan kita. Jadi tinggal kita pencet-pencet di sini, sama seperti yang di depan. Untuk pengaturannya pun udah elektrik. Jadi untuk kita majuin, kemudian untuk kita mundur kayak gini, itu semua udah bisa dilakuin dengan elektrik baik kiri maupun kanan. Kemudian untuk AC-nya, ini single zone, bisa kita atur suhunya, tapi nggak bisa kita atur baik kiri baik kanannya. Kemudian untuk bagian tengahnya itu ada tombol tadi ventilated seat, mau dinginin mau hangetin itu bisa. Ada 2 cup holder. Kemudian untuk konsol tengah penyimpan barangnya itu juga gede banget, dalam banget. Juga udah ada 2 USB A, sayangnya belum USB C, but it's okay. Dan juga udah dilapis leather. Jadi kursi depan, kursi belakang itu bahannya juga sama, tapi gua rapel sedikit nih soal ventilated seat-nya. Jadi baik di bagian depan maupun bagian belakang, itu kalau kita ngomong untuk mendinginkan badan, itu dia langsung naik ke level 3. Dan menurut gua yang agak sedikit downside itu tuh bunyinya tuh kencang banget. Jadi mungkin kalau kita yang pengennya lagi santai, pengen lagi relax mendinginkan badan, agak mungkin sedikit terganggu karena mesin mendinginkannya itu kayak gitu. Jadi ya agak kurang nyaman. Dan juga untuk posisi duduk di bagian row kedua ini slightly lebih tinggi dari row pertama, tapi enak banget gitu loh. Legroomnya baik, kemudian
mau kita majuin mentok pun kaki ini belum mepet gitu. Ini kursinya udah gue majuin sementok itu. Oke, habis ini kita bahas ke row ketiga. Sekalian gue mau peragain gimana caranya masuk ke row 3 karena yang baru ini dia menggunakan pengaturan elektrik, jadi cuman one click away untuk kita pindah ke row ketiga. So, let's go. Untuk menambah privacy di pintu kedua atau di row kedua ini juga udah ada sunshade, jadi makin premium kan mobil Anda. Sedap. Oke, kita lipat nih atau kita majuin. Gimana caranya kita masuk ke row ketiga? Itu ada tombol di bagian samping, jadi tinggal kita pencet, kita tahan sampai dia bunyi, klik. Memang ini menurut gua ya plus minus lah, karena kita lebih effortless untuk kita nggak usah gulung-gulung untuk kita lipat-lipat, tapi sayangnya memang takes time untuk kita mau ke belakang karena, nah tuh, gue ngomong dia baru selesai. Untuk memajukan kursinya, kemudian kita pindah ke row belakang. Dan juga di sini udah tombol, kalau misalnya row belakang, tolong majuin dong, tinggal dia pencet sampai bunyi. Nah ini nih agak nunggu, dan memang ada sisi manualnya juga. Gitu. Oke, yuk langsung pindah yuk ke belakang. Untuk orang dewasa memang agak sedikit effort ya kak ya. Nah ini gue, yang tadi gue udah bilang tinggi gue kurang lebih 172. Kita cek untuk legroom di bagian ketiga untuk especially orang dewasa ya. Nah kita kan biasanya udah cukup nih, mundurin. Nah hop. Ada. Oke, misalnya segini nih. Legroomnya masih oke ya ternyata. Karena ya, tapi menurut gue ini akan sedikit PR ketika kita perjalanan jauh, karena di bagian ketiga itu nggak ada ventilasi AC. Jadi kayak kita harus mengandalkan AC tengah nih untuk nyembur ke belakang. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara legroom, kemudian headroomnya memang agak sedikit ya sempit, karena gue pribadi emang agak sedikit fobia sempit ya, tapi oke lah untuk kita jalan-jalan ke mall di rame-rame nih. Dan di belakang ini juga udah ada tambahan 2 USB A port, jadi masing-masing row itu udah ada USB A port. Jadi kalau misalnya kita mau ngecas, mau ya basically yang berhubungan dengan USB itu bisa banget. Dan juga mungkin menurut gue untuk di row ketiga ini memang ditujukan mungkin lebih buat anak kecil kali ya, dibandingkan untuk orang dewasa, apalagi kalau untuk perjalanan jauh. Tapi overall di 3 row ini udah oke banget, nyaman banget, dan premiumnya dapat banget. Dan sekarang kita akan bahas feel berkendara menggunakan CX-8 2022. Oke, nah sekarang kita ngebahas soal feel berkendara menggunakan new CX-8 2022. Kita mulai dari heads-up display-nya, dimana menurut gua ini menyatu banget nih sama kaca bagian depan untuk heads-up display-nya. Jadi memberikan banyak informasi seperti untuk monitoring, blind spot monitoring, kemudian untuk kecepatan, dan juga dia tuh bisa diatur tingginya, kemudian agak miringnya supaya menyesuaikan mungkin posisi yang nyaman pada saat kita berkendara. Jadi kita tidak terhalang juga sama heads-up display-nya, tapi tetap informatif. Kemudian untuk feel berkendaranya sendiri nih, enak banget sih parah, karena ya si Mazda CX-8 ini menggunakan mesin 2500 cc Sky Active G, dimana ya udahlah ya, dengan cc yang besar, kemudian dengan banyak fitur yang terdapat di dalam mesinnya itu udah oke banget. Tarikannya juga mulus banget, mau mode biasa ataupun mode sport, effortless banget ngegasnya, bener-bener enak banget. Tapi mungkin menurut gue pribadi ya kurangnya dibandingkan adiknya yang baru itu si CX-5 itu, dia itu nggak ada silinder deactivation, jadi dia tuh tidak bisa otomatis menyesuaikan silinder yang harus dipakai pada saat kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau misalnya di CX-5 kayaknya nggak terlalu berat nih, ya udah kita pakainya 2 silinder aja. Nah di CX-8 ini nggak bisa, jadi dia tuh statis gitu. Kemudian untuk instrumental clusternya di sini tuh kayak ada 3 panel, tapi sayangnya yang digital itu cuman yang di bagian tengah. Tapi untuk informasi yang ditampilkan itu udah lengkap banget, dan juga ada beberapa opsi tampilan yang bisa ditampilin oleh instrumental cluster yang bagian digitalnya ini. Kemudian untuk kekedapan kabinnya oke banget lah, karena menurut gua di CX-5 aja udah kedap banget. Nah di CX-8 ini juga udah kedap banget juga, ditambah dengan kalau misalnya kita sambil nyetir, kemudian kita sambil dengerin lagu, itu udah nyaman banget. Dan juga nih menurut gue yang bikin lebih nyaman lagi, karena
pada saat tadi gue coba untuk ngegas lebih kenceng, udah gitu gue pencet remnya, itu tuh kayak nyatu banget gitu, karena remnya tuh nggak yang kaget-kaget gitu, karena dia empuk banget rasanya. Jadi perpaduan gas dan remnya tuh wah gokil, enak banget nih. Boleh lah nanti kita nabung, kita beli ini satu kali. Dan kita ngebahas soal iActiveSense di Mazda CX-8 2022 ini, dimana tuh ada banyak fitur yang cukup penting yang udah ada di Mazda ini. Karena pertama dia udah ada MRCC atau Mazda Radar Cruise Control. Itu bisa dibilang nama lain dari Adaptive Cruise Control kali ya. Jadi dimana ini lebih advance dari Cruise Control biasa, karena dia bisa menyesuaikan kecepatan dan juga jarak dengan mobil depan untuk dia semi autonomous. Jadi kita bisa ngeset di kecepatan tertentu dan di bar di jarak tertentu untuk kita nyesuaiin sama mobil depan. Dan kalau kita udah set, kita nggak usah nginjek rem ataupun gas, jadi dia bisa nyesuaiin tuh. Tapi ingat, kalian tangannya harus tetap ada di setir, karena ya untuk safety juga. Kemudian juga ya yang basic, dia udah tadi ada 360 derajat kamera, dan juga ada blind spot monitoring, di mana ya itu esensial sih menurut gua, karena ya nowadays ya mungkin takut diserempet atau jadi fitur safety-nya tuh lebih lengkap gitu loh. Kemudian basic seperti sensor parkir juga semuanya udah lengkap. Kemudian untuk viewing angle pada saat kita nyetir, menurut gue juga oke banget. Dan juga ya gue seneng banget nih bawa ini, karena tadi gue coba untuk ngaktifin MRCC-nya, responsif banget. Kemudian berasa banget pada saat mobil depan menjauh, dia mencoba untuk ngejar karena kita udah set jaraknya itu sekian, ada indikatornya, nah dia bisa nyesuaiin tuh. Dan juga speednya juga bener-bener stabil, nggak kaget-kaget untuk menambah speednya atau menurunkan speednya. Gokil sih menurut gue fitur safety-nya ya tadi tuh. Jadi dia ada radarnya itu di spion yang tengah, di depannya, kemudian juga ada di logo Mazda di depannya. Jadi mengkombinkan semua itu untuk bisa mengkonfigurasi si MRCC-nya nih mantep banget. Kemudian untuk handling setirnya responsif banget lah pokoknya, karena dia tuh modelannya nggak yang stiff, yang keras, dan juga nggak yang terlalu enteng. Jadi masih in between. Jadi pada saat kita mau melaju kencang ataupun yang standar-standar aja, dia tuh oke banget responnya. Dan juga ya tadi tuh pokoknya jujur gue tuh nyaman banget sama remnya sih, karena pada saat biasanya kalau misalnya mobil-mobil yang pernah gue coba, mostly pada saat kita nggak kenceng-kenceng banget, ataupun pada saat kita ya baru mulai jalan, kita mengecek rem tuh kayak Nah kalau dia nih enggak nih, empuk banget. Maksudnya dia tuh sopan ngeremnya. Dan kenyamanan untuk space pada saat berkendara pun ya, karena basically mobil ini dibilang kecil juga enggak, dibilang tengah juga enggak, malah menurut gue ini untuk gue pribadi memang besar sih. Jadi otomatis memberikan ruang pada saat kita menyetir pun juga oke banget. Ditambah mungkin armrest yang sebelah kiri itu udah leather, empuk banget, terkesan kayak agak jauh, tapi pada saat kita nyetir santai oke banget sih. Dan juga ya semua tuas yang ada di setir ini, mostly kayak wiper, kemudian lampu, itu tuh semua juga udah auto. Jadi ya mobilnya seharga segini menurut gue ya semuanya wajib sudah auto dan sudah yang paling advance sih. Dan juga head unit yang layarnya agak sedikit kecil, karena kalau gue riset itu kalau yang di non Asia itu memang dikasih yang gede, tapi mostly kalau yang di Asia itu sedikit diturunkan menjadi yang standar yang 7 inci. Tapi untuk pengoperasiannya juga oke, biarpun pada saat kita nyetir seperti ini, itu tuh nggak bisa dioperasikan menggunakan touchscreen. Jadi kita harus menggunakan knob yang ada di konsol tengah. Oke, kesimpulannya untuk Mazda CX-8 2022 ini, kalau gue agak bias, memang gue pribadi gue suka Mazda sih, karena elegannya dapet, sportinya dapet, nyamannya juga dapet gitu. Jadi pada saat kita nyetir tuh nggak yang kayak ya berasa mobil yang seadanya, karena semuanya tuh kayak menurut gue udah well thought banget, semuanya udah dipikirin semua fiturnya, terutama ya yang lagi kita coba ini di Mazda CX-8. Mazda CX-8 ini bisa jadi opsi untuk kalian yang mungkin punya budget segitu tapi lagi bingung mau cari mobil apa yang bisa in between nih, bisa kalian disupirin ataupun kalian bisa bawa sendiri. Menurut gue ini bisa banget jadi opsi untuk hal itu sih. Oke, itu aja impresi review untuk new Mazda CX-8 2022. Gue Kevin dari Auto, we'll see you guys on whatever next review. Bye-bye.